Saat ini, perkembangan zaman telah mendorong ASN dan semua lapisan masyarakat untuk peka dan beradaptasi mengikuti arus perubahan. Dengan beradaptasi pada teknologi, ASN dapat memberikan manfaat pada banyak aspek, tak terkecuali memberikan inovasi untuk kemajuan negara. Segala informasi saat ini sudah sangat cepat tersebar melalui media sosial, dan hal ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Erick Thohir untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui pertunjukan yang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara etalase budaya, seperti yang disebutkan oleh Erick Thohir dalam akun media sosial pribadinya, dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku seni dan budaya lewat festival budaya tersebut. Tidak hanya memikirkan kesejahteraan para pelaku seni dan budaya lewat festival budaya, namun Erick Thohir juga memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pengguna transportasi kereta api. Adanya polisi khusus kereta api menjawab permasalahan mengenai adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi belakangan ini. Erick Thohir juga menunjukkan sikap etika profesional dalam mengupayakan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna transportasi umum, khususnya perempuan, demi menjaga harga diri bangsa, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang merugikan. Dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, diperlukan kompetensi dan pengalaman yang mumpuni. Ridwan Kamil menjadi salah satu tokoh atau profil yang menunjukkan kompetensi dan pengalaman kepemimpinan yang memadai. Melalui kepemimpinannya, ia mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan menginisiasi berbagai kerjasama luar negeri dan kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan bersama jajarannya. Nadiem Anwar Makarim atau yang sering disebut dengan Nadiem Makarim merupakan seorang pengusaha sukses di bidang startup, yaitu founder dari salah satu aplikasi ojek online di Indonesia. Kini, Nadiem didapuk sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sekaligus Menteri termuda di Indonesia yaitu dengan usia 35 tahun. Di Indonesia, Nadiem dipandang sebagai menteri yang mewakili generasi milenial dengan terobosan-terobosannya dalam dunia pendidikan sebagai langkah untuk menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan program Kampus Merdeka Belajar. Gak ada cara lain kita melakukan lompatan ke depan untuk negara ini tanpa mencetak dan membentuk generasi berikutnya agar mereka bisa adaptif, kreatif, dan bisa unggul lah di panggung dunia, bukan cuma di Indonesia aja gitu. Jadi kuncinya adalah pendidikan. B.J. Habibie dikenal sebagai salah satu inspirator berintegritas yang dimiliki Indonesia. Salah satu visi hidupnya adalah untuk membangun Indonesia. B.J. Habibie bahkan pernah berkata pada anak-anaknya bahwa ada banyak cara untuk membangun bangsa dan negara tanpa perlu terjun ke dunia politik. Meskipun B.J. Habibie pernah bekerja sebagai menteri, wakil presiden, dan bahkan presiden Republik Indonesia, beliau tidak pernah memposisikan dirinya sebagai politisi. Beliau hanya menganggap dirinya sebagai orang pemerintahan yang bekerja secara profesional. Hal ini juga tercermin dari tidak adanya anak-anak Habibie yang terjun ke dunia politik menggunakan nama besar ayahnya. Saya selalu bilang ke saya, Ham, kalau soal membangun negara, banyak cara untuk membangun negara, bukan harus lewat politik, pemerintahan, atau hal yang seperti itu. Bisa juga kita sebagai wira swasta yang biasa, kita jadi kerja di BUMN, kita kerja sebagai di media, semuanya ikut membangun negara. Dan Bapak tidak pernah mendefinisikan diri sebagai politisi. Orang pemerintah yang kerja di pemerintah secara profesional. Jadi pemerintah ya menristek misalnya 20 tahun lamanya kan. Bapak secara profesional melakukan job itu, bukan sebagai politik kan, menteri, dan bahwasanya kemudian menjadi wapres bahkan menjadi presiden itu tidak pernah dalam rencana Bapak.
Salah satu manajemen SDM Indonesia adalah adanya peningkatan kompetensi yang menunjang pengembangan karir. Secara inisiatif, ASN harus memiliki peta pengembangan karir yang jelas dan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan kompetensinya. Anies Baswedan melalui riwayat pendidikan dan pengalaman karirnya menjadi salah satu contoh profil yang inspiratif. Ia menggeluti karirnya di bidang pendidikan dan advokasi sosial. Berulang kali mendapatkan beasiswa pendidikan prestatif dan eksklusif ke luar negeri sejak masa SMA hingga perguruan tinggi. Di antaranya program pertukaran pelajar AFS di Amerika Serikat, program Summer School di Universitas Sophia, Tokyo, dan program Fulbright untuk pendidikan master di School of Public Affairs. Gerakan advokasi yang digagasnya dan menjadi gerakan yang populer dan berpengaruh adalah Gerakan Indonesia Mengajar dan Gerakan Turun Tangan. Melalui gerakan yang diinisiasinya, Anies Baswedan menghimpun partisipasi aktif anak-anak muda seluruh Indonesia dalam gerakan sukarelawan di bidang pendidikan dan sosial politik.